Bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat Tuhan, hingga sampai di hari ini kami Tuhan berikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama. Walau belum komplit, walau tidaklah komplit, tidaklah semua keluarga kami ada di tempat ini, namun kami tetap mengucap syukur karena Tuhan tetap mengiringi langkah kami walau apapun yang terjadi. Bersyukur karena Tuhan sudah menyertai memberkati istirahat kami semalam tadi. Bersyukur pagi ini Tuhan bangunkan untuk kami menikmati Natal kami di tahun ini. Dan kami pun mengucap syukur, lebih mengucap syukur ketika ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan di dalam Tuhan. Walaupun masih terus berproses, walaupun masih dalam banyak keterbatasan, namun kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong segala sesuatunya, termasuk melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama. Biarlah semakin menguatkan tidak hanya Mbak Dian yang akan dibaptiskan, tetapi setiap kami yang ada di ruangan ini diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Tentu hamba-Mu memohon hikmat yang daripada Tuhan, sebab hamba-Mu ini penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu ini tidaklah sempurna. Sebab itu biarlah Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang tak terbatas, yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan, dan berkuasalah atas diri kami, atas hati dan pikiran kami. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ben ora ngantuk, shalom. Ngono lho. Selamat Natal untuk semuanya. Bagaimana tidurnya? Hah? Kedinginan. Nyenyak? Nyenyak. Ya istri saya bilang nyenyak, banter iya wae. Nyenyak. Saya itu kemarin habis masuk, terus baca lagi khotbah yang mau saya sampaikan ini, saya kepikiran, duh kayak gue nek kono udah iso tidur pondak ya. Biasa kontrol, saya pamit mah, aku tak kontrol, nanti aku pulang tak telepon, bukakan pintu, karena pintu kamar saya itu kayak nek hotel-hotel kalau pakai kartu pintunya. Nah kalau kartu itu tak ambil, listrik di ruangan mati. Jadi saya harus keluar tanpa kartu, tapi kalau mau masuk telepon dia. Tak telepon spira diangkat-angkat, akhirnya diangkat sambil tergopoh-gopoh. Loh, papa dari mana? Loh kan aku harus pamit gitu loh. Ini pertanda dia tidur sangat nyenyak gitu maksudnya. Tapi tidak apa-apa. Ya harus dinikmati. Sebab Natal itu harus sukacita. Amin. Natal itu harus. Sekarang apa yang mau diharapkan selain daripada sukacita? Anda berharap sukses, Anda berharap makmur, Anda berharap anak-anak semuanya memiliki masa depan yang indah. Toh semua ujung-ujungnya adalah sukacita. Anda sukses, sukacita. Anak-anak Anda punya masa depan yang baik, ujung-ujungnya sukacita. Anda kaya raya, ujung-ujungnya membawa sukacita. Betul? Maka Natal adalah pilihan yang tepat untuk membangkitkan kembali sukacita yang ada, untuk membawa kembali sukacita yang ada. Nah pertanyaan saya, apakah hari ini ada sukacita? Terlepas tadi malam bisa bobo atau tidak, terlepas tadi malam kedinginan atau tidak, terlepas tadi malam kasure atos atau tidak, atau terlepas tadi malam alah tanggane ngorok atau tidak. Apakah Anda pagi ini bangun dan datang ke ruangan ini dengan sukacita? Ya, puji Tuhan. Karena Natal harusnya
sukacita. Bukan karena kadonya, bukan karena door prize-nya, dan menurut saya juga bukan karena rit-ritnya. Kalaupun toh ada semua ini bonus. Tetapi Natal itu sendiri, kelahiran Yesus Kristus sendiri, itu adalah sukacita. Bukan juga karena berkat-berkat yang lain secara materi. Apakah itu termasuk di dalamnya kesehatan? Bukan itu juga. Ya oke, kita sehat, kita sukacita. Tapi kalau nggak sehat, piye? Saya datang kemari itu dengan menahan rasa sakit. Karena pada hari Kamis yang lalu biasa oleh wong sing ra gelem bertobat, penyakitnya kumat, yaitu mah. Wes ngerti duwe lara mah, makme ora ajeg. Nah, saya itu. Memang di situ saya perlu bertobat di situ. Doakan saya supaya bertobat di situ. Kumatlah saya. Kemarin setelah khotbah saking semangatnya teriak-teriak, saking senangnya guyu bareng-bareng, bar kuwi ngremesi weteng meneh, aduh kumat meneh gitu. Malam-malam saya minta ke Bu Badar, "Bu, obat mah," gitu. Tak minum. Puji Tuhan tadi bangun terus saudara ini. Tapi apakah menghilangkan sukacita saya? Oh, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, tidak. Jadi menurut saya bukan malah masalah sehat atau tidak sehat kita bisa sukacita. Karena sukacita itu tidak bergantung kepada apapun situasi kondisi kita. Tetapi sukacita itu terjadi karena kita menerima Yesus lahir di dalam hidup kita. Harus amin. Mengapa demikian? Karena dalam kitab Lukas pasal yang kedua, kitab Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Ketika para malaikat itu datang menemui para gembala. Ketika malaikat datang menemui para gembala, Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 mencatat apa yang malaikat katakan kepada para gembala, dan itu yang malaikat katakan juga kepada kita hari ini. Bahwa mereka berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berlaku untuk Anda dan saya, bahwa hari ini, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota. Malaikat datang membawa berita kesukaan besar. Apapun situasi kondisi kita saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkan besarnya kesukaan yang dibawa oleh para malaikat. Dan saya percaya itu. Yaitu sebuah kabar berita, yaitu sebuah pesan, yaitu sebuah kenyataan, fakta. Bahwa Yesus Kristus telah lahir. Bagi saya, tidak ada yang bisa menandingi sukacita ini. Bagi saya. Sebab jika Yesus Kristus tidak lahir, maka tidak akan ada yang namanya karya keselamatan yang besar bagi seluruh umat manusia. Kalau Yesus tidak lahir, maka berarti Allah itu pembohong. Kalau Yesus tidak lahir, maka untuk apa kita percaya kepada Allah? Kalau Yesus tidak lahir, tandanya apa? Tandanya apa? Sia-sia hidup umat manusia. Tetapi justru karena Allah kita bukanlah Allah yang pembohong, bukanlah Allah yang ingkar janji, tetapi Allah yang agung, Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang tidak akan pernah ingkar janji.
bahwa setiap umat manusia ciptaannya dikasihinya, maka diizinkannya lah, maka berinkarnasilah ia melalui diri Yesus Kristus. Ada yang pernah bertanya, ya kenapa harus manusia, Pak? Kenapa harus lewat tubuh manusia? Kenapa Yesus harus mati? Kan dia Tuhan. Jawabannya simpel. Karena yang mau ditebus adalah manusia, maka karyanya harus melalui tubuh manusia. Lah tapi Tuhan kok mati? Yang mati adalah tubuh manusianya. Walaupun pada akhirnya bangkit kembali karena keilahiannya. Ya toh? Hanya tubuh manusianya yang mati. Tetapi keilahiannya tidak. Apa toh? Gelap yus bene. Yang mati hanya tubuh manusianya, tapi keilahiannya tidak. Lah apa Tuhan ini gak iso tanpa harus kelahiran seorang manusia menyelamatkan manusia? Sangat bisa. Ingat apa yang terjadi ketika Tuhan menolong bangsa Israel melalui Musa. Ditinggal Musa sedilut ngambil 10 perintah Allah. Manusia kemana? Nyembah patung, Pak. Maka tidak bisa dengan cara seperti itu lagi. Dan kesukaan itu dan sukacita itu kita terima hari ini. Maka dari itu apapun juga jangan sampai atau jangan biarkan menghalangi sukacita kita yang utama, yaitu kelahiran juru selamat. Apapun situasi dan kondisi kita, jangan pernah biarkan menghalangi sukacita kita. Karena saya yakin setiap kita, setiap Anda yang ada di sini pasti bersukacita. Saya yakin Anda saat ini sedang sukacita. Walaupun mungkin karo ngantuk-ngantuk, walaupun mungkin karo kesel-kesel, walaupun mungkin karo kademen. Lagi kademen ini sih nggak kuat AC tetap kademen nih. Tapi saya percaya di hati Anda pasti ada sukacita. Kok aku kurang ngerasa nih ya Pak? Tanyakan pada hatimu, temukan dalam hatimu sukacita itu. Setidaknya apa yang Pak Didik sampaikan tadi, setidaknya satu jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Itu menjadi poin sukacita kita hari ini. Menghilangkan segala lelah kita, menghilangkan segala rasa ngantuk kita. Tapi aku cek ngantuk Pak, ya rak popo. Tapi sukacita toh. Terlepas dari berbagai macam trouble, kendala, sing laptopnya ora iso, sing lampune mati, sing apa meneh Pak kok? Wis akeh lah, ada beberapa trouble kemarin. Karena ternyata tidak banyak yang tidak support fasilitas yang ada. Tapi orang apa-apa ya, tidak mengalahkan sukacita kita karena ada satu jiwa yang dimenangkan, betul? Belum lagi sukacita Anda masing-masing. Terlepas sekali lagi situasi kondisi apapun yang panjenengan sekarang alami, segala ketidaknyamanan yang mungkin saat ini sedang alami, saya percaya kalau Anda mau bertanya dan menemukan dalam hati Anda pasti akan menemukan apa sukacita itu. Ya aku tidak ngerti. Saya bisa menemukan ya jenengan sendiri.
Caranya gampang. Ben iso nemokne gampang. Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Segala sesuatu ki aja dijukuk eleke. Ambil positifnya, maka engkau akan menemukan sukacitamu. Betul? Segala sesuatu itu aja dijukuk eleke. Jukuken positifnya, jukuken apike, ambil baiknya, maka engkau akan menemukan positifnya. Maaf nyuwun sewu, tidak bermaksud mempermalukan. Mumpung enak contoh, Pak Ripto ngasih permen ke Bu Ripto. Kalau ini tak ambil negatifnya, aku jadi jengkel. Tapi karena saya tahu ambil positifnya, daripada ben gak ngantuk, aku jane pengen Pak, tapi aku cek khotbah daripada gloloten. Aku jane pengen, aku yang ngantuk. Podo. Saya kemarin habis ngopiak orang, saya sampai di situ melekan sama Pak Eko sama Pak Badir sampai jam 3 Mas Yan. Masuk ke kamar masih jam setengah 4 atau jam 4 baru tidur. Podo ngantuk ya Pak. Saya tak gaya jengkel Pak. Tetapi ambil positifnya. Setidaknya tidak mengganggu saya, tidak mengganggu yang lain. Apa masalahnya? Tidak apa-apa bagus, sambil tiba tidak apa-apa. Saya tidak bermaksud mempermalukan, tapi tidak apa-apa. Mumpung ada contoh. Dan saya tidak tahu ini ketidaknyamanan jenengan di sini saat ini apa, aku nggak ngerti. Tapi pesan saya, jangan ambil negatifnya. Jebule ora enak ya makanan masuk sampai kurang-kurang. Ojo mbok juga negatifnya. Ambil saja positifnya. Ora apa-apa ya ben kurang, sing penting kabeh komanan. Ora ketang sithik-sithik, sing penting kabeh komanan. Itu loh sukacita. Betul enggak? Betul enggak? Alah jebul ngene tok atau ngono jarene bayare kok larang men. Aja mbok juga negatifnya. Ambil positifnya. Setidaknya kita bisa kumpul bersama. Yang belum tentu setahun sekali kita bisa seperti ini, betul? Segala sesuatu ambil positifnya supaya engkau menemukan sukacitanya. Gitu loh. Karena Natal ini harusnya membawa sukacita. Nah maka kalau dalam hati dan pikiran kita isinya mau negatif, Natal isinya kesel. Khususnya pansus-pansus tak kasih tahu. Percayalah jelilelamu tidak ada yang sia-sia. Ya. Sukacita mojo kalah karo kesel. Kesel awakmu ya kesel hatimu. Natal kudu sukacita. Jangan ambil negatifnya, ambil positifnya. Setidaknya semua acara berjalan. Walaupun trouble, walaupun apa, ojo dijukuk eleke. Jukuk positifnya. Walaupun LCD ora iso digawe mergo laptop ora support. Kayak istri saya tadi bilang, untung zaman saiki wis usum HP. Jadi lirik iso disebar. Lah gitu loh. Dan entah apapun itu yang menjadi kejengkelan dalam hatimu, buang. Negatifnya buang. Ambil saja positifnya, karena saya selalu percaya dalam berbagai macam kejadian yang buruk sekalipun selalu ada sisi positif yang bisa kita ambil. Betul? Betul? Dan itu yang menjadikan sukacita. Ya. Orang itu hidup jangan negatif terus. Ya. Positif. Covid boleh negatif, tapi hati dan pikiran jangan. Ya, Covid positif ya repot. Tapi hati dan pikiran harus tetap positif. Jangan sampai negatif. Anak-anak riwa-riwi, anak-anak ngobrol, aja dijukuk jengkele. Ambil saja positifnya. Setidaknya anak-anakku cek gelem nang gereja. Betul? Selalu ada sisi positif. Dan kalau kita bisa menemukan itu dalam hati kita, dalam pikiran kita, wis tak jamin hidup panjenengan penuh sukacita. Amin. Sekali lagi, saya tidak akan berlama-lama. Kolam renangnya selak kebak. Sekali lagi saya sampaikan menjadi kesimpulan.
Selain membawa pengharapan, Natal itu harus membawa sukacita. Dan harapan saya, siapapun yang ada di ruangan ini, siapapun yang ikut retreat ini khususnya, dan tolong sampaikan kepada keluarga, kerabat, saudara panjenengan yang tidak ikut hari ini karena berbagai macam hal, satu dan lain hal yang tidak ikut, sampaikan Natal tahun ini harus sukacita. Amin. Walaupun gak ikut retreat, ora apa-apa, yang penting kudu sukacita. Lah piye, wes ora usah piye, kudu sukacita, mbuh piye carane. Temukan positif di dalam segala hal yang terjadi dalam sekitar kita. Apapun itu pasti bisa ketemu dan harus ketemu. Kalau urung ketemu, berarti lek ngresiki ati, lek ngresiki pikiran kurang resik. Kalau masih terselip hal-hal negatif, berarti lek ngresiki ati, lek ngresiki pikiran kurang resik. Resik terus sampai benar-benar bersih, sampai engkau menemukan sukacitamu. Bila Tuhan memberkati kita semua, kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya menguatkan kami, menambahkan sukacita dalam hati kami, dalam diri kami secara pribadi, dan bahkan maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Kami percaya Natal tahun ini membawa sukacita yang luar biasa, baik pada kami secara pribadi maupun keluarga kami maupun keluarga besar jemaat di Kembaharum. Terlepas dari berbagai macam hal yang sudah terjadi belakangan ini, terlepas dari tantangan-tantangan yang akan selalu ada di kemudian hari, kami percaya ketika kami melepaskan segala sisi negatif dari hati dan pikiran kami akan menemukan sukacita yang sesungguhnya ketika Yesus benar-benar lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati dan pikiran jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.